Halo, selamat siang Mbak Putri. Halo, siang. Mbak masih inget aku kan Mbak? Kayak loh Mbak. Ada tiga Masih dikit. Masih. Nongkrong depan kelas. Iya bener Mbak. PTP gitu Mbak. Ya ampun. PTP. Oke. Oh ya Mbak, sebelumnya maaf ya Mbak, menyita waktu Mbak sebentar buat nanya-nanya nih Mbak. Nah, kan adik saya kan baru masuk ini Mbak kuliahan. Nah, dia kan ngambil prodi BK, kayak saya, kayak kakaknya. Itu kepo Mbak tentang BK tuh katanya tuh bisa masuk support ke bidang manapun gitu Mbak, nggak cuma ke guru aja. Nah, mungkin Mbak bisa kayak kasih sharing gitu Mbak ke adik saya ini. Ya, halo Mbak, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Laras, jadi saya nih maba angkatan ini baru mau masuk nih Mbak. Kata kakak saya bisa besok kalau misalnya udah lulus bisa Emang kerja bisa kan Mbak? keluar dari kebutuhan gitu. Tapi saya tuh masa sih gitu, ternyata beneran ada temennya. Boleh minta tolong sharing-sharingnya gitu nggak Mbak? Kayak Boleh. gimana awalnya gitu. Oke. Nah, Mbak kan sekarang Mbak Putri kerja di PT Panca Amara Utama ya Mbak, bagian kimia itu. Nah, dia tuh kayak penasaran kok bisa sih Mbak kerja di situ. Mungkin Mbak bisa ceritain apa mulanya kayak gimana Mbak. Dan itu PT apa gitu loh Mbak. Karena aku juga belum tahu apa itu gitu. Oke, ini agak panjang nggak apa-apa ya kita cerita-ceritanya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, sebelumnya halo Laras tadi ya. Selamat bergabung di dunia BK. Dari awal kalau Laras berpikiran tidak bisa, maka akan tidak bisa. Tapi kalau dari awal sudah bisa berpikir saya mampu, saya mau, itu sebenarnya udah awal yang bagus dan itu akan terwujud, saya mau. Jadi kayak tadi dari awal, bisa nggak sih, bisa nggak sih? Kalau kamu nggak yakin ya bakal nggak jadi. Tapi kalau kamu yakin itu pasti bakal jadi. Nah kebetulan saya masuk BK itu awalnya pengen jadi guru TK. Cuman semester 2 ke atas itu tiba-tiba saya beda haluan. Saya berubah setelah ketemu Pak Sinurat, ketemu Bu Retno gitu kan, Bu Reta. Itu mungkin atau masih ada ya Bapak-bapak dosen tercinta itu. Jadi ilmunya BK itu bisa dipakai di mana aja. Karena ilmunya kita tuh kan menjadi pendidik. Pendidik itu kan sebenarnya nggak cuman di sekolah gitu. Itu saya. Jadi mungkin teman-teman ada yang lulus profesinya sebagai guru. Nah, saya memilih untuk tidak menjadi guru. Nah, saya itu awalnya pas di kuliahan saya suka gabung di LSM. Saya jadi volunteer untuk pemberdayaan perempuan, kemiskinan gitu-gitu. Terus lulus kuliah, kebetulan saya memang tidak mendedikasikan lagi untuk ke guru, jadi saya gabung ke LSM, volunteer pendidikan, lalu volunteer anak jalanan, pemberdayaan perempuan, terus saya juga part time untuk kan di Jogja banyak tuh job fair, saya jadi part time untuk tes psikologisnya segala macam, karena kan kita di BK itu ilmunya ada psikologisnya juga dek gitu loh. Jadi nggak cuma psikologi, tapi kita ada pendidikannya. Nah, lulus dari Sanata Dharma, saya daftar di salah satu perusahaan. Sebenarnya waktu itu saya keterima 2. Jadi di Bank BNI, pun saya sebagai HR. Di satu lagi di pabrik kimia juga di bidangnya HR. Cuman saya mikir lagi, akhirnya saya pilih ke pabrik kimia. Nah, itu saya di Kalimantan dulu. Jadi awalnya memang kebetulan saya langsung di pabrik kimia. Nah, itu pindah sampai sekarang saya masih menekuni dunia HR. Kalau mau nggak bingung, kalau Delaras di sekolah kan ada guru BK. Nah,
Kalau di perusahaan, guru BK-nya itu ya HRD. Jadi yang ngurusin orang-orang, yang ngurusin anak nakal, yang ngurusin karyawan nakal, itu ya HRD, begitu. Jadi kurang lebih, jadi pikirannya, jadi jangan mikir orang BK bisa nggak sih? Bisa kok. Ada yang teman-teman, ada juga yang di kampus jadi tim operasionalnya. Jadi jangan membatasi hanya sebagai guru saja gitu menurut saya. Oh, gitu. Mbak, aku pengen nanya nih, alasan Mbak akhirnya memilih untuk di pabrik PT atau pabrik kimia itu gimana? Itu awalnya alasannya apa akhirnya untuk pilih itu? Pertimbangan-pertimbangan apa yang dipikirkan gitu, Mbak? Kalau pertimbangannya yang pertama, fair nggak ya kalau saya ngomong keuangan? Nggak apa-apa, wajar Mbak itu. Nggak apa-apa Mbak, itu memang kita pengenin. Memang Ya, itu jadi betul ya kan? ya, emang maksudnya saya tuh kan juga nggak bisa basa-basi banget nih. Jadi kalau yang pertama memang kalau di dunia bisnis, dunia perusahaan gitu kan ada istilahnya dari hulu ke hilir gitu kan. Jadi kalau yang ada, kalau mungkin Delaras, kalau tadi ada yang kerja di bidang pertambangan, oil and gas. Nah, kalau perusahaan saya tuh di bidang petrokimia. Nah, itu memang apa ya, dari struktur atau pendapatan itu tingkat perusahaannya memang tinggi begitu. Jadi yang pertama saya kejar memang pendapatan. Terus yang kedua, saya tetap ingin mengeksplor diri dan basic pengetahuan saya, tapi di sisi lini bisnis gitu loh, bukan murni pendidikan begitu. Jadi alasannya kenapa saya tekuni sampai sekarang, karena ilmunya BK masih kepake, tapi di sudut yang berbeda begitu. Terus kalau untuk job desk-nya yang Mbak kerjain sendiri itu, apakah cuman kayak iniin karyawan-karyawan yang nakal, atau apa aja sih sebenarnya job desk-nya HRD itu Mbak sebenarnya? Oke, jadi nanti saya harus konsolidasi dengan HR yang lain ya. Saya baru 10 tahunan lebih menjadi praktisi HR, berarti karyawan di bidang HR. Jadi HR itu sangat luas. Nanti Delaras atau Mbak Kaye tahu sedikit itu kalau mata kuliah MSDM. Di BK itu ada mata kuliah MSDM. Itu isinya apa aja? Namanya manajemen sumber daya manusia itu ya mulai dari rekruter, mencari calon, terus ketika sudah masuk itu karyawan diapain? Dikasih pelatihan, di coaching, konseling itu juga ada di HR. Jadi dari rekrutmen ada semua. Jadi kadang-kadang orang HR itu yang harus mengasih info dan ngasih tahu misalnya atasan-atasan yang lain, manajer-manajer yang lain, gini loh, kamu kalau mau konseling anak buahmu itu kayak gini caranya, ngomongnya kayak gini. Jadi kadang-kadang di kantor pun orang-orang manajer lain itu kalau ada yang bermasalah, udah masukin HR aja kayak di sekolah kan. Iya, iya. Jadi kalau anak nakal dibawa aja ke guru BK. Nah, nanti emangnya guru BK pesulap ya? Dia keluar ruangan jadi tring, jadi anak baik. Itu kan enggak juga. Nah, enggak sekilat. Nah, kadang-kadang juga di kantor itu ada yang bermasalah, ada yang telat terus, udah di SP, kalau bahasanya di perusahaan kan di SP gitu. Di SP 1, 2, 3, tetap tiba-tiba baik. Nanti nakal lagi, udah masukin HR aja. Terus kita di HR, ngapain dimasukin sini? Gitu. Jadi sangat-sangat luas. Jadi kalau saya sendiri di HR itu ada rekrutmen, ada bagian penggajian, ada bagian pengembangan organisasi. Nah, kebetulan saya posisinya adalah Senior Organizational Development Officer di Pancamara Utama. Job desk saya adalah bagaimana saya membuat strategi strategi perusahaan yang dimasukkan ke dalam peraturan-peraturan perusahaan. Jadi saya yang membantu perusahaan membuat peraturan perusahaan, saya membuat kebijakan-kebijakan. Jadi
Kalau di kampus itu apa namanya, sidang skripsi sama dosen, kalau saya sidang skripsinya sama owner, sama direktur, sama yang lain-lain, karena mereka pengennya punya kebijakan apa nih segala macam. Nah, saya membuatkannya dalam bentuk tulisan peraturan yang harus diikuti di seluruh karyawan dan semua grup perusahaan gitu. Lalu apalagi saya juga bertanggung jawab untuk program pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi semua program pelatihan kebutuhan karyawan itu kan ada yang ketika direkrut saya ngomongnya agak teknis ya. Jadi kan misalnya lulusan S1 itu kan fresh graduate. Itu belum bisa apa-apa. Oke, kita rekrut. Nah, kita rekrut jadi staff HR. Oke, di staff HR itu harus bisa apa aja. Satu, harus bisa presentasi bilingual. Nah, segala macam. Kita lihat dia bisa nggak, apa cuman pintar bahasa Inggrisnya saja, tapi dalam mendeliver informasi nggak bisa. Oh, berarti dia harus ditrainingkan presentation skill. Misalnya operator dia pengalamannya banyak. Ketika kita hire, perusahaan kita kebetulan multinasional, kita harus mematuhi banyak peraturan. Operator itu harus disertifikasi di lembaga-lembaga lain. Nah, itu ya saya sih yang membuat program-program pelatihan itu gitu. Jadi luas banget. Nanti kalau saya juga ngurusin karyawan udah masuk, jenjangnya gimana nih? Masa dia 10 tahun di posisi itu, kan nggak mungkin. Orang kan harus naik tahapnya. Nah, itu juga saya membuat analisis gitu. Terus apalagi karyawan biar nggak bosen bikin aktivitas. Kalau di BK, kalau di sekolah itu kan juga ada eskul, ada apalagi namanya kalau habis ulangan itu Kelas meeting. Nah, kelas meeting. Nah, kalau di perusahaan juga nih bagian audit itu yang bikin aktivitas-aktivitas biar karyawan itu semakin engage dengan perusahaan. Jadi misalnya kita bikin program nonton bareng atau Jumat bersih atau kita ada fruit day misalnya hari Rabu pagi jam 9 itu kita boleh ngopi, terus snacknya hanya boleh buah. Nah, kita bilang fruit day. Jadi biasanya gorengan. Biar sehat, ini hari Rabu. Biar sehat. Jadi bikin event-event kayak gitu juga. Nah, itu inisiasinya semua dari HR. Jadi HR nggak cuman yang rekrut. Memang ada stafnya khusus, tapi kita terbagi-bagi banyak gitu. Oh, gitu, Mbak. Jadi panjang juga ya perjalanannya, cukup panjang ya. Terus Mbak selama ngejalanin karir ini tuh pernah ada istilahnya kayak hal yang proses yang paling pahit, yang paling susah, ya dukanya lah, suka dukanya kerja kayak gini tuh apa sih Mbak gitu? Suka dukanya kalau di awal kita itu suka dibandingkan dengan anak psikologi. Bener Mbak, kayaknya bener ya. Nah, ini to be honest nih harus harus ngomong. Jadi maksudnya kita dibandingkan dengan anak psikologi. Nah, entah kenapa anak psikologi itu memang kalau di HR bagian rekrutmen banyaknya. Bagian rekrutmen karena memang satu mereka menguasai alat tes walaupun S1 bukan tidak sampai membuat alat tes ya, tapi mereka mungkin mempelajari ilmunya dan bisa membaca alat tes. Sebenarnya saya pun kalau misal saya karena sering part time dulu, sebenarnya saya bisa, tapi kan saya nggak punya hak gitu. Anak BK nggak punya hak. Terus yang kedua, masih ada pandangan-pandangan HR itu harus diisi oleh anak psikologi juga. Itu tuh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nanti Mbak Kaya sama Mbak Laras lulus terus daftar di perusahaan, mereka masih stigmanya anak BK. Maksudnya ya tunjukin aja kita juga bisa kok gitu. Ya, benar, Mbak. Jadi maksudnya apa ya? Bukan saya karena lulusan BK atau karena saya tidak suka dibandingkan begitu. Kita ilmunya BK itu lebih luas dan lebih luas. Melihat orang itu bukan dari kitab buku
Jadi ketika saya disuruh untuk interview gitu dengan teman saya memang rekrutmen, oke. Dia dari awal memang sudah, karena dia sudah mengingat ilmu psikologi wawancara gitu. Ketika karyawan gini, oh artinya dia tertutup. Orangnya gerak sedikit, oh dia nggak mau membuka masa lalunya. Aku dalam hati, loh orang kan bisa nggak nyaman ya. masa nanti grogi, tangannya goyang sedikit nanti, oh, Mbak itu artinya ini, itu artinya ini. Maksud saya dilihat dulu secara keseluruhan apa yang kita cari, kan kita punya goals-nya, misalnya memang kita melihat daya berpikirnya apa segala macam, kan kita bisa observasi dulu, jadi nggak langsung judgmental gitu loh kalau dibandingkan sama anak psikologi. Itu nih benar atau enggak nih, nggak ngerti nih. Nggak apa-apa Mbak. Intinya mah kalau kita mau apapun bisa ya Mbak, dengan kerja keras, asa tuh gitu deh, kamu tuh belajar yang bener nanti ya. Jadi sebetulnya untuk jadi seorang HRD itu nggak harus, apakah harus, jadi kayak nggak harus dari fakultas, dari prodi BK atau dari prodi psikologi gitu ya Mbak? Kayak ya. dari fakultas mana aja gitu juga bisa ya sebetulnya? Bisa, bisa. Okay. Bisa dari mana aja, asal yang penting satu nggak mau, jangan berhenti untuk mau belajar. Belajar itu kalau dari orang HRD harus update informasi. Kalau adik-adik kalian ini bahasa, mumpung jadi mahasiswa, jangan lupa sekarang itu perusahaan kalau mau nyari di Jakarta gitu, bahasa Inggris udah jadi bahasa sehari-hari. Jadi jangan sampai udah mau skripsi baru les bahasa Inggris. Itu jangan sampai. Kalau bisa minimal 2 bahasa itu lebih bagus. Terus update informasi, kalau orang HR update informasinya kayak kemarin heboh-heboh undang-undang cipta kerja, itu mau nggak mau sudah harus dikuasai. Kalau teman-teman sekolah mungkin ya peraturan terbaru Menteri Pendidikan atau segala macam gitu. Kalau jadi orang HR sih itu sih. Terus sama satu lagi, kalau boleh sharing nih. Boleh dong Mbak. Mahasiswa itu kadang-kadang terbagi menjadi 2. Mahasiswa yang taat kepada buku dan taat kepada pengalaman. Nah, ini terserah pada kalian, karena dua-duanya menyelamatkan kalian. Kenapa buku menyelamatkan? Karena kalau kalian hafal semua teori, otomatis kalian mendapat jenjang yang tinggi, nilai yang tinggi, segala macam. Tetapi nanti ketika di lapangan, kalian akan mendapatkan sedikit kesulitan dari yang buku itu dengan yang di lapangan. Nah, tapi kalau kalian kiblatnya pada pengalaman, kalian satu menang networking, kalian luwes, kalian bisa menyampaikan. Cuman juga jangan dilupakan bahwa banyak pengalaman ketika nanti berkarir di perusahaan itu juga harus ada jenjangnya. Jadi jangan kok gara-gara udah nyambi kerja lupa diselesaikan S1-nya, itu juga sayang. Jadi harus mengcombine lah semuanya gitu. Jadi semuanya harus rata ya Mbak ya, kayak harus seimbang ya baratnya. Terakhir deh, cari teman. Jangan cari teman yang toksik. Itu kadang yang zaman-zaman sekarang. Kan kita nggak tahu Laras besok punya startup gitu kan. Amin. Networking ke depan gitu segala macam kan kita dari kuliah kan, dari maksudnya cari teman itu kita cari teman, cari networking, ke depannya kita nggak tahu. Jadi kalau memang dari awal kita merasa teman kita itu tidak memberikan kontribusi yang positif, ini jatuhnya memang milih teman sih, cuman untuk better way gitulah segala macam. Nah itu kebaikan. Nah ya, untuk kebaikan ke depan gitu sih. Ya, makasih ya Mbak, aku jadi kayak lebih terbuka gitu. Ternyata kalau misalnya mau masuk BK itu nggak cuma jadi guru doang, ternyata bisa jadi HRD juga.
Dan Ya. kayaknya tertarik untuk menjadi seorang HRD nantinya nih Mbak. Boleh. Nanti kalau jadi HRD nggak boleh baper ya. Aduh, iya. Kenapa? Nanti Nggak boleh baper, harus bisa menjaga rahasia, karena nggak ada bedanya sama guru BK. Kalau ada yang curhat nggak boleh comel. Jadi sama kalau karyawan yang datang, misalnya lagi di warning atau dikasih peringatan apa, kita HR tuh nggak boleh kemana-mana. ngomel-ngomel. Nggak boleh bocorin. Oh iya, nggak boleh comel gitu ya. Iya, betul. Tuh ya Dek, dengerin. Udah ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak Putri. Oh iya, mungkin aku minta satu buat ngasih motivasi nih Mbak, biar si Laras nih makin semangat gitu kalau belajar di prodi ini. Karena memang banyak banget kan Mbak, mau ke bidang manapun itu bisa. Nah, mungkin Mbak bisa kasih motivasi nih Mbak buat adik saya ini Mbak. Jadi selagi jadi mahasiswa, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu bisa dari mana aja, di dalam kampus, di luar kampus. Kalau mau belajar organisasi ya juga bisa dimaksimalkan waktunya. Lalu jangan kayak tadi saya sih, jangan mencoba mengkotak-kotakan diri dulu nih, karena kalian harus explore semuanya sebagai mahasiswa baru. Kalau bisa sih menurut saya cari panutan. Kalian pengen menjadi apa? Kalian cari sosok siapa yang aku pengen menjadi itu. Nah, ikutilah jalan step by step-nya gitu. Karena dengan seperti itu kan mudah mencari atau mencontoh caranya dan mencari jalannya untuk mencapai apa yang seperti yang panutan kalian lakukan itu. Kayaknya bagus. Terima kasih Mbak buat Makasih ya Mbak Putri. Makasih buat sharing-sharingnya juga. Makasih juga ya Mbak udah mau nyiapin waktu buat Zoom untuk adik saya ini yang kepoan. Sehat selalu Mbak, sukses terus. Iya. Ya udah, makasih ya Mbak. Semoga kita bisa ketemu dan semoga pandeminya segera selesai. Stay safe and stay healthy Mbak. Wah, ternyata ramah-ramah banget ya kakak-kakak ini tadi Kak. Aku pikir ini bakalan drama. Ya enggak dong, kan tadi kakak udah bilang Mbak-mbaknya baik. Nah biasanya tuh dia tuh suka kayak ngadain event-event kayak sharing-sharing gitu pengalaman di BKD. Makanya kamu tuh belajar yang bener, biar apa yang kamu pengennya tuh bakal tercapai. Aku jadi pengen cepet-cepet kayak mbak-mbaknya tadi, tapi belajar dulu, baru kayak gitu. Kayak nggak mau, aku maunya langsung kerja. Nggak ada. Kamu drakoran mulu sih, udah ya. Udah, aku mau drakoran. Kakak sana aja, oke? Dadah.